sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinidh zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, para sepuh, wabil khusus Bapak Haji Mulyadi, para orang tua, para ustadz dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali di malam pertama pengajian tahun 2024. Begitu ya? Iya, pertama 2024. Alhamdulillah masih Allah berikan kita nikmat kesehatan. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan mensyukuri ini Allah mengabadikan dan menetapkan iman Islam kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih melanjutkan surat Az-Zumar ayat 28. Surat Az-Zumar di ayat sebelumnya, di ayat 27, Allah menerangkan walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh dalam Al-Qur'an itu sudah Allah buat perumpamaan-perumpamaan, Allah buat contoh-contoh agar kita bisa mengambil pelajaran. Banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran yang bentuknya itu benar-benar indah, hadirin. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah itu perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Gelap, nggak ada lampu, dalam keadaan hujan, badai, ini benar-benar gelap, dan yang mereka andalkan itu hanya kilat. Tapi yang namanya kilat, ada kilat 15 menit Pak? Enggak ada. Orang-orang munafik juga begini, demikian. Ini perumpamaan yang sangat indah. Perumpamaan dalam Al-Quran banyak sekali. Belum lagi perumpamaan-perumpamaan yang bentuknya itu berupa mimpi. Mimpi diantaranya mimpi yang disampaikan oleh seorang raja kepada Nabi Yusuf.
Kata raja ini, aku melihat ada 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Nah, ini perumpamaan seloka, orang dulu bilang. Perumpamaan ini punya makna dan bukan cuma omong kosong, bukan cuma omongan belaka, tapi benar-benar ada maknanya. Nah, dalam Al-Quran banyak kita jumpai perumpamaan-perumpamaan, tamtsil, ibarah-ibarah yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran dan merupakan satu pelajaran yang bisa kita ambil. Al-Quran yang berbahasa Arab ini, Al-Quran yang memang kandungannya banyak sekali kandungan nasihat, di samping syariat juga ada nasihat, banyak sekali pelajaran-pelajaran dan juga banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, diantaranya ada dalam ayat 29 yang akan kita baca ini, surat Az-Zumar, yaitu perumpamaan tentang tauhid atau perumpamaan tentang mengesahkan Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Daraballahu mathalan, Allah telah membuat lil musyriki wal muwahhidi, Allah telah membuat untuk orang musyrik dan untuk orang ahli tauhid, membuat mathalan sebuah perumpamaan. Rajulan, yakni seorang laki-laki, ini badal, tarkibnya dari nahunya sebagai badal min mathalan, dari lafaz mathalan. Contoh apa? Contoh ada seorang laki-laki fihi syuraka'u, yang dalam kepemilikan laki-laki itu syuraka'u, ada orang yang bersekutu. Mutasyakisuna ay mutanaziuna, yang mereka saling berebut, sayyi'ata akhlaqihim, dalam hal akhlaknya ini sangat buruk. Warajulan, dan satu lagi seorang laki-laki sulaman, warajulan salaman, seorang laki-laki yang selamat, laki-laki khalison, maksudnya yang murni, lirajulin, untuk seorang laki-laki. Hal yastawiyani mathala, apakah dua-duanya ini sama? Kedua orang ini apakah sama? Mathalan, perumpamaannya, tamyiz, jadi tamyiz. Aila yastawil abdu, tidaklah sama seorang hamba li jama'atin, milik satu jamaah, wal abdu liwahidin, dan seorang hamba liwahidin, milik satu orang. Fa innal awwala, maka sungguhnya yang pertama, hamba milik orang rame-rame, idza talaba minhu kullun min malikihi, ketika menuntut darinya setiap pemiliknya, khidmatahu, untuk melayaninya, fi waqtin wahid, dalam satu waktu, tahayyara, maka dia akan bingung, fi man yahdamuhu, terhadap orang atau kepada siapa, kepada yang mana dia akan layani, minhum, dari malikih, minhum, dari pemiliknya. Wa hadza mathalun lil musyriki, ini adalah contoh untuk orang musyrik. Wa tsani, dan yang kedua, mathalun lil wahid, adalah contoh untuk orang yang bertauhid, maksudnya orang yang ahli tauhid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wahdahu, hanya milik Allah saja, bal aktsaruhum, tetapi kebanyakan mereka, maksudnya ahli Makkah, kebanyakan penduduk Mekah yang kafir saat itu, la ya'lamuna, tidak mengerti, ma yasiruna ilaihi, sesuatu yang mereka jadi terhadapnya atau kembali kepadanya, minal adabi, dari adab, fayusyrikuna, maka mereka kemudian musyrik, menyekutukan Allah. Ini sebuah perumpamaan, sebuah contoh yang sangat bagus dalam Al-Quran disebutkan di sini. Contoh, ada seorang laki-laki atau seorang hamba sahaya, ini dimiliki oleh rame-rame, jadi patungan. Dan satu lagi, ada seorang hamba sahaya dimiliki hanya oleh satu saja, tuannya. Tuannya cuma satu. Jamaah rahimakumullah, dulu itu ada memang yang namanya perbudakan. Hamba sahaya, ini hamba sahaya ini bisa diperjualbelikan. Kalau kita mau jual ya jual, kalau kita mau suruh ngelayan kita di rumah ya bantu-bantu, bersihin segala macam, namanya hamba sahaya. Ada hamba sahaya, dia punya majikan atau dia punya tuan banyak. Nah, satu lagi, ada hamba sahaya, dia punya majikan cuma satu. Ini hamba sahaya yang punya tuan banyak, namanya Zaid misalnya.
Dia namanya Zaid. Tapi Zaid ini boleh dibeli. Dia dibeli patungan. Yang beli siapa? Yang beli Pak SP, Pak Jimul, misalnya, sama Mas Min misalnya. 3 tuh patungan. Patungan beli satu hamba saya namanya Zaid. Nah, dalam satu waktu tiga-tiganya nyuruh. Entar habis zuhur ya Zaid, kata Pak Jimul. Entar habis zuhur datang ke rumah saya. Terus kata PSP, ditelepon lagi si Zaid. Entar habis zuhur, tolong ya, habis zuhur lu jalan ke Mestik. Soalnya ada yang harus dibeli. Nanti Mas Min bilang sama dia, entar habis zuhur, tolong anterin anak saya. Anak saya mau balik pondok. Dalam waktu yang sama, tiga-tiganya Tuhan ini minta tugas atau minta dikerjakan, minta dilayani. Minta ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh si hamba ini. Kira-kira yang kayak begini sulit atau gampang, Pak? Sulit. Punya tuan 3. Tuannya ini memang patungan, semuanya punya hak. Tuannya punya hak untuk nyuruh patungan. Ini sangat sulit. Ini adalah perumpamaan orang-orang musyrik. Perumpamaan orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia nyembah dewa atau nyembah Tuhan. Yang pertama Tuhan yang jaga hujan. Satu lagi nyembah Tuhan yang jaga panas. Satu lagi nyembah Tuhan yang ada kali Tuhan jaga banjir ya. Tuhan jaga banjir misalnya. Kata Tuhan yang jaga panas. Kata Tuhan yang jaga panas nih, kata Tuhan yang jaga panas. Pokoknya ente harus sembah saya. Ente harus sembah saya di waktu panas terik jam 12 malam. Jam 12 siang, tengah hari bolong maksudnya. Tengah hari bolong di waktu yang sama harus disembah. Tapi kata Tuhan yang ini nih, Tuhan yang menjaga hujan, Tuhan yang jaga hujan katanya sama juga. Tapi jam 12 tengah hari bolong itu ente harus ngebersihin rumah, semua mata air yang ada di rumah itu harus dikasih sajen misalnya. Yang satu jam 12 sama-sama jam 12 tengah hari bolong ini harus nyembah, tapi yang satu harus ada di rumah. Nah, yang kayak begini kan menyulitkan. Tuan banyak, majikan banyak, tapi nyuruh dalam satu waktu yang sama. Perumpamaan orang musyrik ini demikian. Perumpamaan orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah dan Tuhannya banyak, ini sebenarnya ngerepotin dia sendiri, ngerepotin mereka sendiri. Kalau Tuhan yang satu minta sajen ini, Tuhan yang satu minta disembah, Tuhan yang dewa dalam waktu yang sama, itu sangat menyulitkan, bingung, maka dia akan kebingungan sendiri. Ini orang-orang musyrik. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang diantara alasan orang-orang musyrik Mekah saat itu, orang-orang musyrik Mekah itu kan alasannya, emang bisa apa Tuhan cuma satu urusan banyak, kan begitu. Emang bisa Muhammad, Tuhan cuma satu urusannya segini banyak, ada hujan, ada dagang, ada hidup, ada mati, ada pertanian, diurusin satu Tuhan, emang bisa. Maka Allah memberikan perumpamaan ini. Gampangan mana? Gampangan ente nurutin satu Tuhan atau ente nurutin Tuhan banyak? Ya gampangan satu Tuhan. Ya iya udah ikutin aja. Ikut akhirnya orang-orang musyrik sebagian. Orang-orang musyrik yang memang dapat hidayah, pikirannya terbuka, akhirnya ikut. Oh iya benar ya. Benar, yang namanya tauhid itu benar. Yang namanya tauhid atau tidak ada Tuhan selain Allah itu benar. Karena memang sesungguhnya, sejatinya itu kita hanya mengadu kepada satu Tuhan saja, dan untuk tidak merepotkan kita, supaya kita nggak repot. Coba bayangin kalau Tuhannya banyak, yang satu minta A, yang satu minta B, berantem akhirnya. Berantem kita sendiri yang kena, yang namanya hamba ya. Yang namanya hamba, orang bawahan kan kena getahnya aja, Tuhan pada berantem. Nah, perumpamaan seperti ini dalam Al-Quran banyak. Barusan yang disebutkan ini adalah perumpamaan untuk orang musyrik yang menyembah banyak Tuhan. Itu justru akan membingungkan dia, dan sejatinya memang nggak ada yang namanya banyak Tuhan. Yang namanya banyak Tuhan itu hakikatnya nggak bakal terjadi. Adapun orang ahli tauhid, orang yang sudah berikrar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini justru lebih sederhana dan lebih mudah, gampang. Perumpamaannya seperti seorang hamba saya punya Tuhan satu aja. Ya Zaid tadi, tapi yang punya Pak Jimul aja. Ya mau disuruh apa habis zuhur ya udah nggak dinyuruh, udah khusus buat
pelayanannya, khidmahnya atau pekerjaannya buat satu orang saja, yaitu buat Pak Haji Mul. Ini kan lebih gampang, lebih mudah. Demikian juga kita, demikian juga tauhid. Ini mengajak kita untuk lebih sederhana dan untuk lebih mudah mengabdi kepada Allah, hanya satu Tuhan saja. Perumpamaan untuk orang-orang ahli tauhid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jamaah rahimahullah, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasannya setiap sesuatu Allah ciptakan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fitrah atau fitrah. Fitrah itu adalah asal kejadian kita, asal kejadian manusia, asal kejadian apapun itu namanya fitrah. Terkait dengan manusia, asal kejadian kita atau yang disebut dengan fitrah, di antara fitrah kita itu adalah mencari sesuatu yang menyelamatkan kita dan menghindari sesuatu yang membahayakan dari kita. Ini udah fitrah. Manusia pasti fitrahnya seperti itu. Mencari sesuatu yang menyelamatkan kita dan menjauhi sesuatu yang membahayakan. Mau orang mana aja, mau agamanya apa aja, pasti keinginannya selamat. Dan pasti dia menghindar dari bahaya. Namanya fitrah. Termasuk juga fitrah misalnya keinginan untuk hidup bersama-sama, keinginan untuk punya pasangan. Ini fitrah. Dan dalam Islam ini semua diatur. Dalam Islam ini semua ada bimbingan atau ada arahannya. Pengen hidup bersama dengan masyarakat, maka ada pergaulan, bagaimana akhlak kepada tetangga, bagaimana transaksi jual beli, diatur semua dalam Islam. Kemudian pengen hidup berpasangan atau punya pasangan, diatur dalam akad yang namanya pernikahan. Pokoknya sangat sesuai dengan fitrah atau asal kejadian kita. Asal kejadian manusia memang seperti itu, dan memang ada dorongan untuk itu, kebutuhan untuk itu ada, dan itu semuanya oleh Islam diarahkan. Tidak diumbar begitu saja, karena kalau diumbar nih akan yang rusak kita. Bukannya Allah ngatur-ngatur atau Allah memberatkan kita, bukan, tapi ini kita dibimbing, kita diarahkan supaya diri kita nggak rusak, untuk menyesuaikan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan yang sifatnya fitri sesuai dengan fitrah, kebutuhan yang sifatnya manusiawi, maka ada bimbingan-bimbingan syariat. Termasuk diantara fitrah itu adalah akal kita yang sehat ini pasti mengakui bahwa Tuhan itu satu, la ilaha illallah, pasti. Karena akal kita akan mengingkari, akal kita akan menolak kalau Tuhan itu dua. Sering saya sampaikan contoh-contoh yang ada dalam dalil-dalil yang ada dalam ilmu tauhid, itu biasanya disebutkan Tuhan itu pasti satu. Kalau dua namanya bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia butuh kerjasama. Orang kan kalau udah kerjasama berarti sama-sama nggak mampu. Yang ngurusin langit bumi aja pakai berdua. Kalau berdua berarti semuanya nggak ada yang Tuhan. Kenapa? Orang sama-sama saling membantu, sama-sama lemah berarti. Karena dia sama-sama lemah, maka dia saling membantu. Berarti dua-duanya Tuhan apa bukan? Bukan. Tuhan nggak mungkin dua. Kalaupun ada yang paling kuat, maka yang paling kuat itulah Tuhan. Dan dia tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan yang lainnya. Jadi Tuhan menurut akal kita, pasti akal kita yang lurus sesuai dengan fitrah, akal kita yang lurus pasti mengakui bahwa Tuhan itu cuma satu. Islam itu sangat sesuai dengan fitrah, sangat sesuai dengan asal kejadian yang lurus dari penciptaan kita sebagai manusia. Hanya saja orang-orang musyrik di sini disebutkan bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang dimaksud di sini adalah penduduk musyrik Mekah saat itu, mereka tidak memahaminya, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, menyekutukan Allah, penyembahan kepada berhala-berhala. Ini sebenarnya menyebabkan mereka diazab, menyebabkan mereka tersiksa di sana, menyebabkan mereka ini nanti abadi atau kekal dalam neraka. Mereka nggak tahu itu semua. Udah dibilangin, sudah dinasihati, sudah disampaikan oleh Rasulullah, tapi mereka tetap dalam kemusyrikan. Mereka tetap dalam penyembahan berhala-berhala yang banyak itu. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi, berkali-kali diingatkan oleh Rasulullah
bahwa la ilaha illallah. Pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah kan itu, ketika ada perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, sampaikanlah, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Saat itu Nabi Muhammad mengumpulkan Bani Hashim, Bani Muthalib, anak keturunannya Hashim, anak keturunannya Muthalib, semuanya dikumpulkan semua. Kemudian Nabi Muhammad naik di atas Bukit Sofa. Nabi Muhammad tanya waktu itu, ini waktu awal periode Nabi Muhammad menerima wahyu. Semuanya berkumpul, Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa, tanya kepada orang-orang yang ada di perkumpulan itu, ya Yuhannas, orang-orang, kalau aku katakan kalau di balik bukit ini ada musuh, apakah kalian percaya? Percaya semua hati. Kalau aku katakan pada kalian bahwa di balik ini bukit ini akan ada musuh yang menyerang kalian, percaya. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah mereka percaya, karena memang Rasulullah nggak pernah bohong. Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Gelar Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu itu, orang-orang Mekah kalau nyebut Nabi Muhammad Al-Amin. Al-Amin itu artinya yang dipercaya. Ada alnya, bukan amin doang ya. Al-Amin. Al-Amin itu artinya yang dapat dipercaya, yang gak pernah bohong. Itu gelarnya Nabi Muhammad. Begitu disampaikan di Bukit Sofa, mereka percaya. Tapi saat Nabi mulai, apabila aku katakan kepada kalian bahwa sembahlah satu Tuhan saja, apakah kalian percaya? Mereka sebagian pada bubar. Oh, gini doang ngumpulin kita. Pulang. Ngumpulin buat ngomong gini doang. Pulang, nggak pada mau. Jarang sekali yang bisa menerima ini. Karena menurut mereka Tuhan-Tuhan yang banyak itu, orang-orang musyrik Mekah saat itu, Tuhan yang banyak, kemudian juga tradisi yang sudah lama, tradisi salah sebenarnya itu yang sudah lama ditinggalkan oleh nenek moyang, itu nggak boleh berubah, nggak boleh digantikan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka tidak menginginkan itu. Nah, sebagian mereka tidak menerima, sebagian mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Nabi Muhammad juga kalau disakiti oleh kaumnya, kemudian kalau kaumnya itu ada yang menghujat dia, doanya Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu yang aku bawa ini apa. Yang aku bawa agama Islam ini, yang aku bawa tauhid la ilaha illallah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya lurus, yang paling sesuai dengan akal dan paling sesuai dengan fitrah kita. Contoh-contoh demikian, contoh-contoh atau perumpamaan tentang orang musyrik, tentang orang yang ahli tauhid, yang mengamalkan la ilaha illallah banyak di Al-Quran. Jelas sekali bahwa agama Islam itu agama yang sangat sesuai dengan fitrah, agama yang benar-benar sesuai dengan akal sehat kita. Kenapa orang-orang ini selalu menolak, orang-orang musyrik menolak ajakan akal yang sehat? Ya karena akalnya udah gak sehat. Kenapa akal bisa gak sehat? Karena akal sudah kalah dengan hawa nafsu. Akal kalau sudah kalah dengan hawa nafsu, itu pasti akan gelap dan udah nggak bisa berpikir lurus lagi. Hawa nafsu yang dimaksud di sini bisa kemarahan, bisa terlalu cinta, entah cinta kepada tradisi yang dulu, entah cinta kepada bapak moyangnya, atau cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri yang tadinya jadi pemimpin, kalau ikut Nabi Muhammad berarti kan jadi anak buah. Itu namanya kan cinta sama diri sendiri. Ini termasuk hawa nafsu. Kalau udah seperti ini, maka akal sehat udah nggak berjalan. Karena akal sehatnya nggak berjalan, maka nggak menerima fitrah atau nggak menerima ajakan-ajakan Islam yang lurus ini. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Innaka, sesungguhnya engkau,
wahai Muhammad, khitabun lin nabi, ini adalah pembicaraan untuk Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau mayyitun, itu akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka orang-orang musyrik Mekah juga akan mati. Satamutu wa yamutuna, maksudnya engkau akan mati wahai Muhammad dan mereka juga akan mati. Fala syamatata bil mauti, maka tidak ada kabar gembira, tidak ada kegembiraan bil mauti, dengan kematian. Lammastabta'uhu mautahu nazalat lammastata'u mautahu sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun ketika orang-orang musyrik Mekah menganggap lama sekali matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innakum, sesungguhnya kalian, dan kemudian sesungguhnya kalian, ayyuhan nas, wahai manusia, fima bainakum minal madzalimi, dalam apa-apa yang ada di antara kalian, yakni kezaliman atau penganiayaan, yaumal qiyamati, di hari kiamat, inda rabbikum, di sisi kalian, tahtasimuna, mereka kalian akan berseteru, kalian akan bertikai. Ayat dari surat Az-Zumar 30, ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, wahai Muhammad, engkau akan mati, mereka juga akan mati. Ini turun karena ada sebagian orang-orang musyrik Mekah saat itu, ini ada yang menganggap agak mati-mati nih orang, begitu saudara. Ada yang menganggap bahwa Muhammad nggak mati-mati. Saya bilang Muhammad di sini karena ini lagi nyeritain orang kafir. Karena orang kafir nggak mungkin ngomong Nabi Muhammad. Kalau dia ngomong Nabi Muhammad ya udah jadi ikut iman berarti. Muhammad kok kagak mati-mati ya? Muhammad kok nggak celaka-celaka? Muhammad kok masih hidup aja? Jadi yang mereka inginkan adalah kesulitan dan kematian Nabi Muhammad. Pengen banget orang-orang musyrik saat itu, pengen banget Nabi Muhammad meninggal, pengen banget Nabi Muhammad wafat. Maka ayat ini turun. Ayat ini turun bunyinya, engkau Muhammad akan mati, mereka juga akan mati. Nggak usah senang atas kematian siapapun, karena yang namanya mati itu pasti akan datang. Tidak usah senang atas kematian siapapun. Yang mati ya mati aja, udah biasa. Yang namanya kematian, namanya orang hidup pasti akan mati. Jangan merasa senang dengan kematian siapapun. Syamatah di sini senang lihat orang susah. Jadi kegembiraan yang sifatnya kesenangan melihat orang susah. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Jadi kalau ada orang senang dia susah banget, sakit banget kalau melihat Nabi Muhammad senang sama sahabat-sahabat, sakit banget ya orang-orang musyrik. Susah lihat orang senang. Dan juga senang lihat orang susah. Senang banget kalau Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini kesusahan. Termasuk senang banget kalau Nabi Muhammad mati segera. Kata Allah di sini bilang kepada mereka, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati, mereka juga akan mati Muhammad. Mereka akan mati, dan gak usah dijadikan satu kegembiraan berlebihan. Semuanya akan mati. Ada waktunya nanti. Lalu dilanjut, wa innakum thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Dan sesungguhnya kalian semua, ini khitabnya bukan hanya untuk orang kafir, tapi juga untuk seluruh manusia, bahwa kalian semua, kita semua nanti hari kiamat ini akan berseteru atau berselisih. Di sini yang dimaksud berselisih di sini adalah orang yang masih pada punya tanggungan, masih pada punya dosa-dosa yang hubungannya dosa dengan manusia, dosa dengan sesama anak Adam. Jemaah rahimakumullah, dalam taubat itu di antara rukun-rukunnya, taubat itu rukunnya ada 3. Yang pertama berhenti udah. Kalau taubat nggak berhenti namanya bukan taubat, harus berhenti. Taubat bang, saya taubat dari apa? Pokoknya saya nggak mau mabok lagi. Udah harus berhenti. Syarat pertama taubat harus berhenti. Syarat yang kedua harus nyesel, dan nyeselnya karena Allah. Nggak boleh nyesel karena selain Allah. Karena ada orang tobat gua ngapa? Nggak mau mabok lagi. Emang apa? Gara-gara gua mabok nih kaki gue hilang. Ada yang begitu. Gara-gara gue mabok tangan gue hilang, kecelakaan. Itu gara-gara gue kapok, ya udah nggak mau tobat, gue nggak mau mabok lagi. Tapi gara-garanya itu tadi, gara-gara dia kehilangan. Namanya penyesalan bukan karena Allah.
Syarat taubat penyesalan harus karena Allah. Kemudian syarat yang ketiga harus tekad, ada tekad kuat tidak akan ngulangin lagi perbuatan dosa itu. Syarat taubat yang tiga ini hadirin, ini adalah dosa yang hubungannya dengan Allah. Tapi kalau dosa yang hubungannya dengan manusia ada syarat yang keempat, yaitu raddul madzalim, atau mengembalikan dan minta halal penganiayaan atau kerugian-kerugian yang memang pernah dilakukan kepada sesama manusia. Jadi harus minta maaf. Raddul madzalim, harus minta maaf. Maaf bang, taubat nih, taubat, pokoknya saya kagak mau ini, nggak mau godain bini orang lain lagi. Taubat yang tiga udah dipenuhin semuanya, minta ampun sama Allah, udah berhenti. Tetap harus minta maaf sama orang yang dirugikan, orang yang bininya pernah digodain dulu. Harus itu namanya raddul madzalim. Itu syarat yang keempat. Nah, hubungannya dengan ayat ini hadirin, nanti di hari kiamat orang-orang yang masih punya tanggungan, yang masih punya dosa dengan sesama manusia, ini ketika akan masuk surga, maka nanti diberhentiin dulu masuk surga. Kenapa? Masih ada tanggungan dengan sesama manusia. Di hari kiamat tahtasimun. Tahtasimun berseteru atau bertikai. Bertikai karena memang mereka masih punya tanggungan-tanggungan dan ada yang nagih. Ada yang nagih terhadap tanggungan-tanggungan itu. Yang harusnya sudah selesai semua, sholatnya bagus, puasanya bagus, udah sejengkal lagi masuk surga misalnya, tahu-tahu ada yang protes sama Allah. Ya Allah, itu dulu dia pernah ngambil barang saya. Ya Allah, dulu dia pernah mukul saya. Ya Allah, dulu saya pernah nuduh saya. Ada yang seperti itu. Ada, dan ini jadi yang gambaran yahtasimun di sini, gambaran berseteru atau berselisih di sini di hari kiamat. Ini adalah gambaran orang-orang yang memang di dunianya masih punya kesalahan kepada sesama manusia. Pasti di sana nanti yahtasimun. Pasti di sana akan berseteru atau bertikai. Ada satu hadis, ini hadis yang sering kita dengar. Rasulullah SAW pernah bilang kepada para sahabat, atadruna manil muflis, kata Rasulullah. Kalian tahu nggak orang yang pailit atau orang yang bangkrut? Kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu? Para sahabat jawab, qalu innal muflisa fina man la dirhama wala mata'ala. Para sahabat bilang orang bangkrut itu ya orang yang nggak punya dirham. Rasulullah, dirham itu uang perak, perak aja nggak punya, yang boro-boro dinar, yang emas, perak aja dia nggak punya, perak yang lecek, yang gompel aja dia nggak punya, dan juga nggak punya harta apa-apa. Itu orang yang bangkrut, kata sahabat, muflis istilahnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, innal muflisa man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasyamin. Orang yang muflis itu diantara kita, diantara umatku, itu adalah orang yang nanti di hari kiamat datang dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala ibadah-ibadahnya, tapi juga ya'ti qad syatama hada. Dia datang tapi dulu juga dia pernah mencaci orang, pernah menuduh orang, pernah memukul orang, pernah membunuh orang. Pahala ibadahnya banyak, tapi dia juga punya catatan atau punya kesalahan-kesalahan yang merugikan orang lain. Ini yang disebut dengan madzalim, penganiayaan atau sesuatu yang merugikan orang lain. Dan ini harus minta halal. Karena kalau nggak minta halal hadirin, nanti di akhirat itu waktunya masuk surga ditimbang lagi atau diaudit lagi, dihitung-hitung lagi. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya amal-amal baiknya itu buat tambal kesalahan dia. Maka orang-orang yang protes, dulu saya pernah dipukul sama dia, ya Allah, akhirnya diambil pahala sholatnya buat orang yang pernah dipukul. Kata orang yang pernah dituduh, saya dulu pernah dituduh sama dia, dituduh zina, akhirnya habis saya di dunia, karir saya, ya Allah. Maka oleh Allah diambilkan pahala puasanya dikasih sama orang yang jadi korbannya di dunia tadi.
Semuanya amal ibadahnya sampai habis, saudara. Begitu habis semua, masih ada yang nagih juga. Masih ada yang ini juga protes. Ya Allah, saya juga pernah nih dipukul saya sama dia, kagak salah apa-apa. Saya main pukul, saya nggak balas waktu di dunia. Saya yakin kau akan balas ya Allah. Maka udah nggak ada lagi pahala sholat, udah habis semuanya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dosa si korban ditimpain ke dia. Dosa si korban akhirnya dikasih kepada orang yang bangkrut ini. Inilah orang yang muflis. Gambaran yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, itu adalah perselisihan, pertentangan antara orang-orang yang di dunianya ini memang masih punya tanggungan atau masih punya kesalahan antar sesama manusia. Kita, orang-orang tua kita dulu ngajarin tiap habis sholat salam-salaman, itu fungsinya diantaranya itu. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salaman nggak diajarin. Salaman, orang salaman itu selama dua orang muslim itu salaman, maka ada malaikat yang doakan kepada dia dan juga tidak akan terpisah kecuali Allah hapus dosanya itu di antara kedua orang itu. Begitu ketemu salaman, nanti pisah pasti Allah hapus dosanya. Itu pentingnya salaman habis sholat. Salaman yang diajarkan dulu guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu buat menghilangkan itu. Ya bagusnya lagi kalau salaman ya sambil mengakui salaman. Sallallahu alaihi, maaf bang ya sendalnya kemarin saya pakai, yang saling gitu. Maaf bang ya utangnya belum bisa dibayar. Harus disebutin kesalahannya. Ini yahtasimun atau pertikaian, perseteruan yang nanti ada di hari kiamat. Ini adalah untuk orang-orang yang memang masih ada tanggungannya di sana. Bahkan di surat lain disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat itu digambarkan adalah hari di mana seseorang lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari sahabatnya. Kenapa lari? Khawatir. Kalau ketemu di sana, ketemu si fulan, saya punya dosa sama dia, ntar diambil lagi pahalanya buat nambahin dosa saya. Ketemu sama si fulan lagi, jangan pura-pura kagak kenal aja. Kenapa? Kalau kenal nanti bisa ditagih. Maka nafsi di sana, nafsi masing-masing bahkan tidak saling kenal. Untuk orang-orang yang masih punya tanggungan. Tapi untuk orang-orang beriman, orang-orang yang memang di dunia dikumpulkan dalam ketakwaan, sama-sama ngaji di sini, sama-sama ngaji di majelis dalam dasar takwa, insya Allah nanti kumpul di sana juga dalam dasar takwa dan kumpul bareng-bareng. Amin. Dan nggak berantem, saudara. Nggak berantem kayak kita di sini, nggak ada yang berantem kan ya? Di sana insya Allah nggak berantem juga. Nggak ada yang main tagih-tagihan. Ya kalau di rame ini mah nggak mungkin tagih. Ntar udah rapi tagih. Nanti orang-orang yang di dunianya berkumpul dalam dasar ketakwaan, di sana juga akan dikumpulkan oleh Allah atas dasar ketakwaan. Al-akhillau yauma idzin yufraqun illal muttaqin. Dalam Al-Qur'an disebutkan para sahabat, para teman dekat semua pada hari kiamat nanti akan terpisah illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa nggak berpisah, tetap kumpul. Dan kalau udah kumpul sebagaimana di dunia, ya kumpul yang rukun, kumpul yang guyub, kumpul yang benar-benar akur, nggak ada yahtasimun. Gambaran dalam Al-Quran tentang hari kiamat ini kita pilah-pilah, tidak bisa kita umumkan atau generalisir bahwa itu semua orang akan bertikai di hari kiamat. Enggak, tergantung bagaimana orangnya, tergantung bagaimana dia di dunianya. Gambaran dalam Al-Quran ini bisa melukiskan kelompok-kelompok orang yang nanti di akhirat bagaimana keadaannya, itu macam-macam. Kalau kita lihat di sini, innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, saling bertikai, ini adalah gambaran satu kelompok. Tapi ada juga yang kelompok lain yang tidak bertikai, hidup rukun, yaitu orang-orang muttaqin. Semua hadirin, semua gambaran-gambaran dalam Al-Quran itu harus kita pilah-pilah dan harus kita baca penjelasan ulama
yang didapat dari ulama lagi, dapat dari ulama, terus didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya belajar tafsir, tidak hanya menggunakan terjemah, tapi kita tahu bahwa ini gambaran ini adalah khusus untuk kelompok tertentu. Ada pemilahan ayat-ayat, nggak bisa kita generalisir semuanya. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidq idz ja'ah wa kadzdzaba bis-sidq idz ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Faman azlamu ay la ahada azlamu, tidak ada satu orang pun yang lebih zalim, yang lebih aniaya, mimman kadzdzaba 'ala Allah, ketimbang orang yang mendusta atau berdusta atas Allah, binisbati syariki wal walad ilaih, dengan menisbatkan sekutu dengan menghubungkan sekutu atau anak untuk Allah. Wa kadzdzaba bisidqi, dan juga orang yang mendustakan Al-Qur'an, bil Qur'ani maksudnya Al-Qur'an. Ini pertanyaan yang sifatnya takriri, artinya pertanyaan yang jawabannya tentu orang yang paling zalim, orang yang paling aniaya, orang yang paling tidak lurus akalnya adalah orang yang mengatakan Allah punya teman, Allah punya sekutu, Allah punya anak. Pasti itu adalah orang yang zalim, orang yang akalnya tidak lurus. Maka Al-Quran tanya di sini, Al-Quran tanyanya, waman adlamu, ada nggak orang yang lebih bodoh ketimbang orang yang mengatakan bahwa Tuhan punya teman? Itu nggak usah dijawab pertanyaan itu, nggak ada. Itulah orang yang paling bodoh. Ada nggak orang yang paling bodoh dibanding orang yang berdusta kepada Nabi Muhammad? Nggak ada. Udah, orang itu pasti paling bodoh. Orang itu adalah orang yang paling adlamu di sini, artinya paling aniaya atau paling zalim. Begitu juga dengan Al-Quran. Irja'ahu, ketika Al-Quran mendatanginya, alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin, bukankah di neraka lah mathwan, tempat makwan, maksudnya satu tempat menetap, lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Bukankah bala kemudian dijawab di sini oleh Imam Jalalain, bala, tentu jahanam itu adalah tempat untuk orang-orang kafir. Tidak ada kezoliman atau tidak ada kesalahan yang paling parah dibanding kesalahan orang-orang yang musyrik. Karena kesalahan ini udah kesalahan yang fatal. Kenapa kesalahan fatal? Karena akalnya sudah benar-benar nggak digunakan. Bagaimana mungkin Allah punya teman? Bagaimana mungkin ada Tuhan yang menyertai Allah? Perumpamannya tadi, Tuhan yang menyertai Allah itu seperti dua orang majikan atau dua orang tuan yang memerintah kepada hambanya dan bikin hamba itu bingung. Maka itu tidak sesuai dengan akal sehat kita, tidak sesuai dengan pikiran yang lurus. Kalau masih ada aja yang musyrik, masih ada yang menyekutukan Allah, maka itu adalah orang yang paling zalim, orang yang paling aniaya, yang gak menggunakan akalnya. Yang begini tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Kenapa di neraka? Ya karena dikasih akal, nggak mau pakai akalnya. Dikasih pikirannya cuma kalah dengan hawa nafsunya. Pikirannya kalah dengan marah, dengan cinta, kalah dengan kekuasaan, kalah dengan pokoknya hawa nafsu yang sifatnya lebih memenangkan dirinya sendiri dan orang lain salah aja. Orang lain semuanya salah. Ini namanya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah mengalahkan seseorang, maka akalnya itu tidak akan bisa berfungsi, akalnya akan cacat. Orang yang seperti ini, yang menyekutukan Allah, maka tempatnya adalah neraka tadi. Bukankah jahanam itu adalah tempat untuk orang kafir? Ini juga pertanyaan takriri sifatnya, artinya iya, pasti neraka adalah tempat orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, orang-orang kafir ini, orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik, ya kafir pasti. Orang yang menyekutukan Allah
Orang kafir dia ada di neraka sifatnya kekal, khalidina fiha. Sifatnya tidak sementara. Kenapa demikian? Karena memang sudah ingkar kepada Allah dan sudah ingkar kepada Rasulnya, bahkan ingkar kepada akhirat juga. Maka kalau mau dimasukin surga, gimana orang dia sama surga aja nggak percaya? Orang nggak percaya sama surga, gimana mau dimasukin surga? Kemudian kalau mau diterima, kalau mau diberikan syafaat oleh Rasulullah, gimana mau dikasih syafaat? Orang sama Rasulullah aja nggak percaya dia. Jadi yang membuat sulit itu bukan Allah dan bukan Rasulnya, dia sendiri. Dia sendiri nggak percaya kepada akhirat, dia nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Rasulnya. Gimana mau diangkat sama Allah dari neraka? Nggak mungkin bisa. Adapun iman yang kemudian menuntun kita, iman yang menuntun lisan kita untuk syahadat, asal dalam hati kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Agama yang dibawa Nabi Muhammad, agama Islam adalah agama yang paling benar. Lalu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada orang kayak begini nih, dari dalam hati sampai muncul lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meskipun seumur hidup cuma sekali doang, pas akad nikah doang biasanya syahadat. Seumur hidup, habis itu dia kagak pernah sholat, habis itu dia maksiat lagi. Asal udah pernah syahadat, insya Allah diangkat sama Allah. Yang penting hatinya, dari hati tadi, hatinya ini ada keyakinan, kemudian lisannya kemudian mengikrarkan syahadat tadi. Ini adalah minimal keimanan yang bisa menyelamatkan seseorang agar tidak kekal di neraka. Nah, kalau nggak ada syahadat-syahadatnya, nggak ada keyakinan dalam hati, pasti kekal di neraka. Na'udzubillah. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, ulaika humul muttaqun, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.